Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Oke, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul. Hadir sebagai energi pembuka ya terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka nih, 3 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya nantinya bakal ada sebuah kejutan dan keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika ada sebuah kejutan dan keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, tentu ini adalah sebuah momen terbaik yang mungkin selama ini kamu nantikan. Ketika kamu sudah dalam fase yang benar-benar sangat berpasrah dan berserah diri banget teman-teman. Ya, berarti keajaiban inilah yang bakal mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Oke, nah ketika kita berbicara terkait dengan sebuah harapan kamu terhadap sebuah keajaiban bisa terjadi teman-teman. Nah, berarti kan memang dengan kata lain, ya, kamu memang dalam fase yang benar-benar sangat apa ya, terpuruk, mohon maaf, bisa jadi seperti itu. Dalam fase yang mungkin cukup kritis juga, ya. Nah, sebuah keajaiban ini ataupun hal-hal tak terduga inilah yang bakal membawa sebuah perubahan besar ya. Raja Cangkir. Kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah pencapaian dan penaklukan, teman-teman. Pencapaian terbesar kamu gitu. Pada akhirnya memang secara kondisi kehidupan ya bakal ada perubahan lah. Akan lebih baik. Ya, bisa jadi sebuah keajaiban itu hal-hal tak terduga tersebut, teman-teman. Itu berkaitan dengan energi-energi positif ya. Kamu bertemu dengan orang-orang baik. Ya mungkin ketika harapan kamu ketika bertemu dengan orang-orang yang baik tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya, kemudian membuat usaha kamu, bisnis kamu bangkit, sukses, berkembang. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin sih. Keajaiban itu banyak hal ya perumpamaannya teman-teman. Nah, ternyata aku punya cacaman. Cacaman ini muncul hadir ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan ternyata teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, berarti ini ada kaitannya tentang adanya doa-doa yang bakal terkabulkan dan termanifestasikan. Ya, doa kamu akan terkabulkan, doa kamu akan termanifestasikan, teman-teman, terwujud. Dan harapan-harapan kamu di sini akan banyak kok yang termanifestasikan, memang dengan satu catatan ya teman-teman. Ketika energi ini benar-benar bisa dan ingin terjadi di dalam kehidupan kamu, tentu adakah sebuah action yang sudah kamu lakukan? Nah itu ya. Ya mungkin hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakan energi ini. Artinya ketika memang sudah ada perjuangan yang terus dilakukan ya, yang selalu dilakukan teman-teman meskipun gagal, ya kamu harus bangkit kembali. Inilah yang akan kamu dapatkan ketika kamu berani untuk terus bangkit. Gagal kembali, bangkit kembali teman-teman. Kebahagiaan itu sudah menanti kamu. Ya,
Dan disinilah kamu harus mengejar itu semua teman-teman. Ya, jadi kun fayakun untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, ya keberuntungan demi keberuntungan seperti memang akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini. Kita akan lihat kondisi rezeki ya, keuangan, mohon maaf. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dalam pekan ini ya? Rezeki teman-teman Pisces. Aku punya The Hierophant. The Hierophant ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, teman-teman. Penaklukan juga, ya. Oke, jadi kalau untuk masalah rezeki dan keuangan, aku rasa ini sesuatu hal yang sangat positif. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana rezeki yang aku lihat nanti itu bakal berlimpah ruah. Nah, ternyata aku punya Ace of Swords. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian terbesar kamu ya. Oke. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, keberhasilan kamu. Jadi kan ketika kita berbicara masalah keberhasilan, pencapaian, penaklukan, itu sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi rezeki kamu nantinya loh, teman-teman. Ya. Nah, ini aku punya Eight of Cups, 8 cangkir. Jadi memang 8 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ya selama ini ataupun ya saat ini mungkin ada beberapa teman-teman Pisces yang mengalami adanya ketidakstabilan, kekecewaan ya. Kurang keberuntungan kamu di dalam ekonomi keuangan gitu. Ekonominya nggak stabil. Ya, mungkin habis ditipu, mungkin banyak utang piutang ya. Tetapi pada akhirnya kamu nggak usah khawatir lah. Untuk keuangan insya Allah akan lebih baik, teman-teman. Ya, jadi harus optimis. Dalam pekan ini bakal banjir keberuntungan dan rezeki kamu akan berlimpah. Insya Allah seperti itu. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, pada kata yang pertama, aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul, hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces. Jadi memang dari kartu pertama ini, teman-teman, cukup dan sangat menggambarkan ya tentang kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kelimpahan materi, rezeki, kebahagiaan, keharmonisan gitu ya. Namun di balik kebahagiaan kamu ini teman-teman, ya sepertinya juga ada orang yang tidak suka, tidak senang ya melihat kebahagiaan kamu, pencapaian kamu, selalu ada fitnah di situ. Ya. Jadi rumah tangga kamu selalu difitnah. Mungkin kamu kaya, senang, berhasil ya. Dituduh macam-macam nih. Ya. Kayak kamu dituduh dengan cara-cara karena cara-cara yang nggak benar. Ya. Punya pesugihan dan lain sebagainya. Ya ada saja seperti itu. Berarti kan memang itu cukup menunjukkan tentang bagaimana orang-orang tersebut iri dengki terhadap kehidupan kamu, membenci kehidupan kamu, teman-teman. Sehingga dia menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu, bisa jadi. Nah ini ya. Kalau melihat dari energi kartu kedua ini cukup menggambarkan loh tentang bagaimana ya orang-orang yang berada di dalam kehidupan kamu itu selalu mengusik, kalau aku katakan, peduli banget, ya, peduli banget terhadap kehidupan rumah tangga kamu deh. Bukan hanya orang-orang yang mungkin di luar dari circle kehidupan kamu sendiri. Artinya mungkin ya tetangga, ya, keluarga. Tetapi lebih cenderung keluarga sih yang sebenarnya selalu mengusik rumah tangga kamu ya. Tetapi nggak usah khawatir lah, lovers ini muncul. Selagi hubungan kamu saling berkomitmen, tidak mempercayai siapapun dan apapun ya, terkecuali memang saling terfokus terhadap sebuah tujuan, saling terfokus terhadap terhadap pasangan teman-teman, ya. Aku rasa segala sesuatunya akan tetap berjalan dengan baik ya. Jadi abaikan.
Biar saja orang mau berkata seperti apa, teman-teman. Selagi kamu tidak pernah melakukan hal yang mungkin mereka tuduhkan terhadap kehidupan kamu, ya, dan mengenai mungkin tentang keluarga yang selalu ikut campur tangan mengadu domba, selagi memang tidak mempercayai mereka, ya aku rasa hubungan rumah tangga kamu akan tetap terjaga dan aman, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran dalam pekan ini, teman-teman? Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Knight of Pentacles, Two of Pentacles, dan aku punya, wow, ada 9 cangkir ya, teman-teman. Melihat tentang bagaimana hubungan asmara kamu ya. Kalau dikatakan hubungannya lagi positif, ya positif. Tetapi ada sebuah keraguan di sini, kebimbangan di sini, teman-teman. Sepertinya ada godaan yang mulai datang di dalam hubungan kamu nih, ya. Godaan tentu dari pihak ketiga. Apakah godaan itu datang kepada kamu ataupun kepada dia? Yang jelas memang pada fase ini terlihat loh, ada sebuah kebimbangan, keraguan yang mulai terlihat, ya, karena ya mungkin seseorang itu yang menjadi pihak ketiga tersebut itu lebih baik, terlihat lebih baik dalam segala aspek hal gitu ya. Tetapi sih kalau aku lihat itu hanyalah sebuah godaan, teman-teman. Yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk tetap menjaga sebuah komitmen. Jangan sampai deh kamu menyia-nyiakan seseorang yang cukup tepat terbaik untuk saat ini ya. Karena ditakutkan nanti apa? Penyesalan. Oke, penyesalan itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan ketika kamu tidak bisa mengulang kembali masa-masa yang indah bersama dia. Itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, single dad. Wow. Ada Two of Cups, Temperance, dan aku punya Temperance. Bagus banget, istimewa, ya. Jodoh dan rezeki besar akan kamu dapatkan beroleh. Sudah takdirnya, kehidupan kamu akan bahagia, teman-teman. Ikut campur tangan Tuhan. Oke, sosok orang yang sangat dewasa dan bahkan sangat berkomitmen. Dan melihat dari energinya sih, ini energi baru ya. Mungkin baru kenal, tetapi dia bisa membawa sebuah dampak dan perubahan yang sangat positif di dalam kehidupan kamu. Ya amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. The Tower, ada Seven of Cups, dan ada Ace of Cups, teman-teman. Oke, ketika masih belum siap untuk move on ya, jangan terlalu cepat untuk membuka diri kamu deh, teman-teman. Ya, tetap waspada dan berhati-hati. Apalagi ketika punya track record yang selalu gagal. Jadi kali ini kalau dikatakan kamu harus lebih selektif, ya seperti itu. Ya, dekat itu hal yang mungkin wajib, dan jangan terburu-buru itu juga sesuatu hal yang sangat penting. Ya, agar apa yang mungkin terlihat baik itu bukan hanya dari luar doang, teman-teman, tetapi dari inner beauty-nya juga. Ya, itu yang harus kamu pahami. Agar apa? Ya, agar tidak menyesal. Itu. Kemudian yang berikutnya aku juga merasakan seperti apa ya, teman-teman? Kegagalan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu, ya. Kemudian mungkin juga kamu belum siap untuk move on juga ya. Jadi itulah ya, jangan terlalu memaksakan diri ketika memang belum siap untuk menyambut kehidupan yang baru ya, teman-teman. Ya, hanya sekedar dekat boleh ya. Siapa tahu Tuhan berkehendak yang lain. Oke. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Aku punya tanggal 18, 22, tanggal 3, 24, tanggal 2, 27, tanggal 5, 16, 12, 9, 10, dan tanggal 7. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.